mau tes dulu semangatnya adik-adik di rumah. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus, bagus, bagus. Asik, 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 luar biasa. Adik-adik kangen gak nih sama guru-guru sekolah minggu di sini? Kalau kita kakak-kakak sekolah minggu kangen banget sama adik-adik semua. Oleh karena itu kita memulai yuk ibadah kita pada hari ini. Kita mau datang lagi sama Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian kuasa-Mu terlebih besar. bersama
Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih bisa Tuhan beribadah Bapa, walaupun secara online Tuhan. Kami mulaikan untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan, Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan, kami memuji memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik udah siap belum memuji Tuhan? Yang udah siap katakan yes. Yes. Yuk kita mau katakan lagu hari ini ku rasa bahagia. Tuhan Yesus, kau satukan kita.
sama Tuhan. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita mau siapkan hati kita yang paling baik untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan. Terima kasih Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan
pagi, selamat kita beribadah sekolah minggu online di tahun 2021. Tante Sandra berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang masa depan di tangan Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 28. Adik-adik siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini? Oke, siap ya? Oke. Nah, adik-adik, Tante Sandra membawa sesuatu, ya, sesuatu yang kelihatannya lusuh sekali, yang kelihatannya tidak layak. Nah, menurut adik-adik, ini apa ya adik-adik? Siapa kira-kira yang bisa untuk menjawab apa yang Tante Sandra bawa? Apa adik-adik? Hadiah? Hadiah benar? Ya, kalau memang ini hadiah, kenapa adik-adik bisa mengatakan bahwa ini suatu hadiah? Padahal kelihatannya kayak sampah, lusuh, sepertinya bukan sesuatu yang menarik. Oke, kalau memang adik-adik bilang ini hadiah, mari yuk kita buktikan ya. Nah, Tante Sandra minta Kak Hesti untuk maju ke depan dan coba membuka apa yang ada di dalam kotak ini. Wah, apa ya ini ya? Penasaran adik-adik? Kita buka ya sama-sama. Nah, kita buka lapisan pertama ya adik-adik ya. Kira-kira apa nih? Waduh, masih ada lapisan kedua adik-adik ya. Kita buka lagi ya. Ya, agak cepat kan bukanya, biar gak penasaran. Wah, Nah, masih ada lagi lapisan ketiga adik-adik. kita buka lagi dong. Ya. Iya Kak Hesti. Nah loh, masih ada lagi. Masih ada lagi. Penasaran nggak nih adik-adik? Lapisan keempat Kita buka lagi ya, pasti penasaran ya. Iya. Nah, adik-adik benar ya. Hadiah ternyata. Coba dibuka Kak Hesti apa? Sama-sama kita buka ya. Apa ya isinya? Sangat menarik. Coba diangkat Kak Hesti. Angkat. Iya. Oke. Ternyata Sebuah kalung yang menarik ya adik-adik ya. Oke, terima kasih Kak Hesti. Ya. Nah, adik-adik, kita bisa melihat seperti hadiah tadi. Tampaknya kelihatan lusuh di bagian luar. Tampaknya tidak layak seperti sampah di bagian luar. Tapi ternyata isi di dalamnya adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Nah, pengalaman Yusuf seperti melepas lapisan demi lapisan dari hadiah tersebut. Adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf? Oke, kalau adik-adik belum pernah mendengar cerita tentang Yusuf, hari ini Tante Sandra akan bercerita tentang Yusuf. Adik-adik, Yusuf adalah anak yang paling bungsu. Adik-adik tahu ya, kalau bungsu itu berarti anak yang paling akhir ya, dari Bapak Yakub. Jadi Yakub itu punya 12 anak dan anak yang terakhir bernama Yusuf. 12 loh adik-adik, banyak ya. Nah, ke-12 anak daripada Yakub ini memang punya kebiasaan menggembalakan domba. Nah, Yusuf sebagai anak yang terakhir ternyata sangat dikasihi sama Yakub. Kenapa ya? Kok Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya, dibandingkan dengan kakak-kakaknya? Ya adik-adik, karena Yusuf itu lahir ketika Yakub
usianya sudah cukup tua, 91 tahun. Ya, mungkin kalau sekarang sudah disebut opa, kakek, opung, ya. Nah, Yusuf lahir ketika Yakub usianya 91 tahun. Makanya Yakub sangat sekali mengasihi Yusuf. Yusuf adik-adik diberi jubah yang maha indah. Jubah yang paling indah dibandingkan dengan jubah kakak-kakaknya. Itu yang membuat kakak-kakaknya menjadi iri hati. Ya kan adik-adik? Kalau misalnya adik-adik di rumah dibedakan dengan kakaknya atau dengan adiknya, pasti iri hati kan? Nah, demikian juga dengan saudara-saudaranya Yusuf ini. Mereka iri hati, mereka kesal, mereka marah karena Yakub lebih mengasihi adiknya yang bungsu ini. Ditambah lagi adik-adik, ternyata Yusuf itu juga bisa mengartikan mimpi. Jadi Yusuf itu bermimpi. Ada 2 mimpi yang didapati oleh Yusuf. Yang kedua-duanya intinya adalah bahwa saudara-saudaranya sujud menyembah dia. Bahkan di mimpi yang kedua, orang tuanya pun sujud menyembah dia. Itulah yang membuat kakak-kakaknya menjadi geram, menjadi marah, menjadi iri hati, menjadi kecewa. Ya, hingga suatu hari adik-adik, ketika kakak-kakaknya pergi menggembalakan domba, Yusuf tidak ikut serta. Karena Yusuf ada di rumah, Yakub melihat Yusuf, lalu Yakub bilang, "Pergilah ke tempat saudaramu, ke tempat kakak-kakakmu menggembalakan domba." Dan dengan senang hati Yusuf berlari pergi mendapati saudara-saudaranya yang ada di padang rumput yang sedang mengembalakan domba. Nah, ketika dilihat dari jauh oleh saudara-saudaranya bahwa Yusuf menghampiri dia, ya, mereka berencana jahat adik-adik. Apa ya rencana jahat yang mereka akan buat? Wow, ternyata mereka ingin membunuh Yusuf. Kenapa mereka ingin membunuh Yusuf? Ya itu tadi, supaya Yusuf mati, ya, dan kakak-kakaknya lebih diperhatikan oleh Yakub. Nah, adik-adik, ketika mereka punya niat jahat, ada satu kakak dia yang bernama Ruben. Ya, Ruben tidak setuju kalau si Yusuf ini dibunuh dan dimatikan. Ya, Ruben bilang, bagaimana kalau Yusuf ini kita buang aja ke sumur. Nah, adik-adik tahu sumur kan ya? Wah, sumur itu kan dalam sekali ya adik-adik ya. Nah, si Yusuf ini akan dimasukkan ke dalam sumur yang cukup dalam, ya. Nah, niat kakak-kakaknya itu adik-adik akhirnya terlaksana adik-adik ya. Ketika Yusuf datang menghampiri saudara-saudaranya, menghampiri kakak-kakaknya, lalu jubahnya diambil dan dimasukkan ke dalam sumur adik-adik. Ya, lalu jubahnya itu bagaimana? Jubah yang maha indah. Mereka punya akal lagi adik-adik, ya, supaya tidak dimarahi oleh ayahnya, maka jubahnya itu dikasih darah adik-adik. Darah dari mana? Wah, darah dari domba. Ternyata ada domba yang disembelih sedikit keluar darahnya, dan darahnya diambil, dioleskan ke jubahnya Yusuf yang maha indah itu. Dengan harapan mereka nanti akan berbohong kepada ayahnya Yakub, berbohong bahwa si Yusuf ini telah mati karena dimakan oleh binatang buas. Nah, adik-adik, hal ini tidak boleh ya adik-adik. Ini adalah rencana jahat dan Tuhan tidak senang terhadap rencana-rencana yang jahat. Nah, adik-adik, kembali lagi. Ketika Yusuf sudah dimasukkan ke dalam sumur, ya, kakak-kakaknya pergi meninggalkan dia. Tiba-tiba adik-adik, ada segerombolan orang Ismail yang ingin pergi ke Mesir. Ya, mereka membawa perlengkapan-perlengkapan, dan biasa kalau mereka menyusuri satu kota ke kota yang lain, mereka pasti akan berjalan di situ.
ketika rombongan itu melewatinya, nah timbul lagi niat jahat kakak-kakaknya. Apakah Yusuf ini kita jual saja yuk ke orang Ismail itu, ya? Dan akhirnya benar adik-adik ya, Yusuf itu diambil dari sumur, kemudian dijual kepada saudagar orang Ismail itu, ya. Yusuf dijual dengan 20 sikal. Nah, adik-adik, kemudian Yusuf dibawa adik-adik. Dibawa ya adik-adik, dijadikan apa? Dijadikan budak. Nah, adik-adik tahu kan budak itu apa? Budak itu seperti orang yang selalu disuruh-suruh. Pokoknya disuruh ini, disuruh itu, dia harus kerjakan. Baik pekerjaan ringan maupun pekerjaan yang berat. Nah, adik-adik, si Yusuf ini diangkat menjadi budak. Di rumah siapa adik-adik? Di rumah Potifar. Ya, Potifar adalah pengawal Raja Fir'aun. Nah, di situ adik-adik, Yusuf bekerja sebagai budak. Pekerjaan yang ringan sampai pekerjaan yang berat dia lakukan dengan senang hati. Dia percaya ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Dia bekerja siang malam dan rajin adik-adik. Dan hal itu dilihat oleh Potifar bahwa Yusuf benar-benar hamba yang baik. Nah, sehingga karena melihat Yusuf bekerja begitu baik, akhirnya Potifar menyerahkan seluruh isi rumahnya untuk diatur oleh Yusuf. Nah, adik-adik, satu hari ketika Potifar pergi, di rumah itu ada istrinya, istri Potifar. Nah, istri Potifar ini melihat betapa paras dan eloknya Yusuf. Ya, Yusuf itu orang yang elok, yang ganteng, ya. Orang sekarang bilang ganteng ya adik-adik. Nah, dia melihat, ketika melihat begitu gantengnya Yusuf tersebut, istri Potifar ini jadi naksir adik-adik ya. Jadi senang, dia pengen tidur bersama dengan Yusuf. Tetapi adik-adik, Yusuf berketetapan dia tidak mau melakukan dosa, sehingga istri Potifar merayu ya dengan rayuannya, tapi Yusuf tetap mengelak. Nah, rencana jahat dari istri Potifar ini terulang kembali adik-adik. Karena Yusuf tidak mau, lalu dia coba di saat rumah sedang sepi. Nah, istri Potifar ini mulai merayu lagi Yusuf. Tapi Yusuf menolaknya, lalu ditanggalkannya bajunya dan Yusuf lari pergi. Nah, oleh istri Potifar, baju itu diambil. Ketika suaminya datang, dia memfitnah Yusuf. Apa fitnahnya? Bahwa Yusuf telah menggoda dia. Dan hal itu membuat Potifar menjadi marah adik-adik ya, menjadi geram. Ya, dia coba cari si Yusuf tersebut. Dan akhirnya adik-adik, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, Yusuf akhirnya dipenjara. Penjara tersebut ternyata 2 hari kemudian ada juru minuman dan juru roti yang membuat kesalahan oleh Raja Fir'aun. Akhirnya dia masuk juga ke dalam penjara. Nah, adik-adik, di penjara itulah juru minuman dan juru roti meminta Yusuf untuk mengartikan mimpi masing-masing. Wah, ternyata juru minuman bermimpi, juru roti juga bermimpi. Nah, Yusuf punya kemampuan mengartikan mimpi itu. Lalu dia bilang, juru minuman, bahwa 3 hari ke depan engkau akan dibebaskan dan dipulihkan oleh Raja Fir'aun. Juru roti, engkau akan dihukum mati. Ternyata arti mimpi dari Yusuf itu benar-benar terjadi. Juru minuman akhirnya dibebaskan dari penjara dan kembali bekerja. Nah, waktu juru minuman kembali bekerja, Yusuf mengingatkan kalau
suatu saat nanti Fir'aun bermimpi, maka tolong bahwa saya bisa mengartikan mimpi juru minuman. Benar adik-adik ya, setelah 2 tahun waktu yang cukup lama ya adik-adik ya, Fir'aun bermimpi adik-adik ya. Dia mimpi di dalam tidurnya, tapi tidak satu pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Dipanggillah banyak orang ya, dari luar kota pun dipanggil, tetapi tidak satu pun yang bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Teringatlah juru minuman itu kepada Yusuf. Waktu di penjara, Yusuf bisa mengartikan mimpi saya. Lalu juru minuman itu datang kepada Raja Fir'aun. Dia bilang, "Tuanku, Yusuf bisa mengartikan mimpiku. Semoga Yusuf pun bisa mengartikan mimpi tuanku Raja." Akhirnya oleh Raja Fir'aun, Yusuf dipanggil ya. Dia bebas dari penjara, lalu dia masuk ke istana, dan Yusuf dan Fir'aun, maaf ya adik-adik, dan Fir'aun mengatakan kepada Yusuf tentang mimpinya, bahwa dalam mimpinya itu diartikan oleh Yusuf akan ada 7 tahun kelaparan setelah 7 tahun kelimpahan di Mesir. Jadi gini adik-adik ya, di Mesir itu nanti akan terjadi 7 tahun kelimpahan. Artinya di Mesir akan banyak sekali gandum-gandum ya, panen gandum ya, panen makanan, sumber makanan. Tetapi kemudian 7 tahun akan terjadi kelaparan yang mungkin tidak ada lagi gandum sedikit pun. Nah, Yusuf setelah mengartikan mimpi itu, dia bilang kepada Raja Fir'aun, "Sebaiknya tuanku mencari seorang yang bijak untuk bisa mengatur semuanya ini." Tetapi Raja Fir'aun tetap pada pendiriannya. Dia menginginkan bahwa Yusuf yang akan mengatur ya tentang hal ini. Nah, adik-adik, akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, ketika terjadi kelimpahan, Yusuf mengatur semua gandum-gandum disimpan dalam lumbung-lumbung. Dan ketika terjadi kelaparan selama 7 tahun, seluruh dunia mengalami kelaparan, tapi Mesir punya lumbung gandum yang begitu banyak. Ya. Dan akhirnya adik-adik, mereka datang ke Mesir untuk meminta ya makanan tersebut. Nah, dilihatnya oleh Yusuf, saudara-saudaranya datang adik-adik, kakak-kakaknya datang. Untuk apa? Meminta gandum. Nah, tapi Yusuf tidak mau mengatakan bahwa dia adalah Yusuf. Ya, pada pertemuan kedua baru dia katakan kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf yang engkau jual, yang engkau buang." Ya, saudara-saudaranya menjadi kaget ya adik-adik ya. Lalu Yusuf tidak menaruh dendam ya adik-adik ya. Walaupun dia mengalami banyak sekali penganiayaan dari kakak-kakaknya, tapi dia tidak dendam. Dia percaya bahwa rancangan Tuhan emang terjadi pada dirinya. Dan akhirnya adik-adik, Yusuf bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, bahkan dengan ayah dan ibunya kembali berkumpul. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat seperti kado yang lusuh tadi, seperti hadiah yang lusuh tadi, selapis demi selapis dibuka, dan akhirnya terdapat sesuatu yang bernilai. Nah, sama seperti hidupnya Yusuf, dia mengalami banyak hal. Ya adik-adik ya, dia dibuang ke sumur, ya kan? Dia dijual, dia dijadikan budak, bahkan masuk ke dalam penjara. Itu dia lalui dengan baik adik-adik. Karena apa? Karena dia percaya ada penyertaan Tuhan, ada masa depan yang Tuhan siapkan buat Yusuf dan keluarganya. Demikian juga dengan masa depan adik-adik. Jangan pernah khawatir. Adik-adik mungkin bermimpi mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi presiden sekalipun. Ya, adik-adik jangan pernah takut, karena masa depan kita ada di tangan Tuhan.
Oleh sebab itu, adik-adik harus libatkan terus Tuhan dalam setiap hal. Sama seperti Yusuf yang selalu melibatkan Tuhan dan Tuhan menyertai dia. Sampai di sini adik-adik cerita firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa ya adik-adik, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu telah kami sampaikan Tuhan. Cerita tentang Yusuf Tuhan menjadi pelajaran bagi kami Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan ketika kami diproses Tuhan, kami mau menurut akan proses-Mu Tuhan. Kami tidak berontak Tuhan Yesus, karena sesuatu yang terbaik Tuhan sudah Kau siapkan. Kami percayakan masa depan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau sedang merancangkan masa depan yang terbaik Tuhan. Seperti Yusuf Tuhan, dari seorang gembala domba hingga menjadi seorang Perdana Menteri Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami juga akan berhasil Tuhan. Masa depan kami baik Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu online pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.